Hai semuanya, membiarkan sesuatu berlalu tanpa penyesalan. Ini bukan tentang melupakan, apalagi mengabaikan. Ini adalah seni yang butuh latihan, sebuah kebijaksanaan untuk menerima bahwa tidak semua hal bisa kita genggam, tidak semua keinginan bisa terpenuhi, dan tidak semua cerita harus berakhir seperti yang kita harapkan. Seringkali, kita terjebak dalam lingkaran penyesalan, terutama saat menghadapi kehilangan, kegagalan, atau bahkan sekadar ekspektasi yang tak tercapai. Kita meratapi seandainya, memutar ulang skenario di kepala, dan menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Padahal, energi yang kita curahkan untuk penyesalan itu bisa jadi lebih besar daripada dampak peristiwa itu sendiri. Penyesalan adalah beban berat yang menghalangi kita untuk bergerak maju, menikmati masa kini, dan membangun masa depan yang lebih baik. Ia seperti jangkar yang menahan kapal di tengah badai, padahal kita bisa saja berlayar menuju pelabuhan yang lebih tenang. Pernahkah merasa begitu berat melepaskan sebuah hubungan, bahkan setelah tahu itu tidak sehat? Atau sulit sekali menerima kegagalan dalam karier, padahal sudah berusaha sekuat tenaga? Ini adalah contoh bagaimana kita seringkali berpegangan erat pada hal-hal yang justru menyakiti kita. Kita takut akan kekosongan setelah melepaskan, takut akan ketidakpastian yang datang bersama perubahan. Namun, justru dalam ketidakpastian itulah seringkali ada peluang baru, ada ruang untuk pertumbuhan. Membiarkan sesuatu berlalu bukan berarti kita menyerah. Itu berarti kita memilih untuk tidak lagi membiarkan hal itu mengontrol emosi dan hidup kita. Ini adalah tindakan keberanian, sebuah keputusan sadar untuk memprioritaskan kedamaian batin dan kebahagiaan diri sendiri. Kita melepaskan genggaman, bukan karena kita tidak peduli, tetapi karena kita peduli pada diri kita sendiri lebih dari apapun. Salah satu kunci utama dalam seni membiarkan adalah memahami bahwa perubahan adalah konstan. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang statis. Musim berganti, daun-daun berjatuhan, air mengalir. Begitu juga dengan hidup kita. Hubungan bisa berakhir, pekerjaan bisa berganti, impian bisa bergeser. Menolak perubahan sama saja dengan mencoba menghentikan sungai yang mengalir deras dengan tangan kosong. Kita hanya akan kelelahan dan terluka. Menerima perubahan adalah langkah awal untuk bisa beradaptasi dan menemukan keindahan dalam setiap fase kehidupan. Setiap akhir membawa awal yang baru, setiap pintu tertutup membuka kemungkinan pintu lain. Jika kita terus terpaku pada pintu yang sudah tertutup, kita tidak akan pernah melihat pintu-pintu lain yang terbuka lebar di hadapan kita. Kemudian, ada juga faktor kontrol. Kita seringkali ingin mengontrol segalanya, hasil, perasaan orang lain, bahkan takdir. Namun, kenyataannya banyak hal di luar kendali kita. Kita bisa berusaha, bekerja keras, merencanakan, tetapi ada elemen-elemen tak terduga yang bisa mengubah segalanya. Penyesalan seringkali muncul karena kita merasa seharusnya bisa mengontrol sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kita kontrol sejak awal. Belajar membedakan antara apa yang bisa kita kontrol dan apa yang tidak adalah fundamental. Kita bisa mengontrol respons kita terhadap suatu kejadian. Kita bisa mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadap kekecewaan, tetapi kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi pada orang lain atau bagaimana alam bekerja. Fokus pada apa yang bisa kita kontrol dan lepaskan yang tidak. Ini adalah pembebasan sejati. Memaafkan, baik diri sendiri maupun orang lain, juga merupakan bagian integral dari proses membiarkan. Seringkali, penyesalan berakar pada rasa bersalah yang mendalam atau dendam yang belum terselesaikan. Kita mungkin merasa bersalah atas pilihan yang kita buat di masa lalu, atau menyimpan dendam terhadap seseorang yang menyakiti kita. Selama kita masih memegang erat dendam atau rasa bersalah itu, kita tidak akan pernah benar-benar bebas. Memaafkan tidak berarti melupakan atau membenarkan. Memaafkan berarti memilih untuk melepaskan beban emosional yang mengikat kita.
Ini adalah hadiah yang kita berikan pada diri sendiri, kesempatan untuk memulai lembaran baru tanpa bayangan masa lalu yang menghantui. Proses memaafkan mungkin tidak mudah, butuh waktu, tetapi hasilnya adalah kedamaian yang tak ternilai. Praktik mindfulness atau kesadaran penuh juga sangat membantu dalam seni membiarkan. Mindfulness mengajarkan kita untuk hidup di masa kini, untuk benar-benar merasakan dan mengamati apa yang terjadi tanpa penilaian. Ketika kita berlatih mindfulness, kita belajar untuk tidak terlalu terikat pada pikiran atau emosi yang datang dan pergi. Kita melihat penyesalan sebagai sekadar pikiran, bukan kebenaran mutlak. Kita mengamati kesedihan tanpa membiarkannya menenggelamkan kita. Dengan kesadaran penuh, kita bisa melihat bahwa pikiran dan emosi hanyalah gelombang di lautan kesadaran kita. Mereka datang dan pergi. Kita tidak perlu berpegangan pada setiap gelombang. Biarkan mereka lewat dan fokus pada saat ini. Penting juga untuk menghargai pengalaman, bahkan yang menyakitkan. Setiap peristiwa dalam hidup kita, baik yang baik maupun yang buruk, membawa pelajaran. Kegagalan mengajarkan kita ketekunan, kehilangan mengajarkan kita arti kasih sayang, dan kekecewaan mengajarkan kita tentang harapan yang realistis. Jika kita hanya terpaku pada penyesalan, kita kehilangan kesempatan untuk menggali makna dari pengalaman-pengalaman itu. Kita kehilangan kesempatan untuk tumbuh. Anggaplah setiap pengalaman sebagai guru, dan setiap kesulitan sebagai ujian yang akan membuat kita lebih kuat. Dari setiap luka, ada kebijaksanaan yang bisa kita dapatkan. Dengan begitu, penyesalan bisa bertransformasi menjadi rasa syukur atas pelajaran yang didapat. Kemudian, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Ini adalah jebakan umum yang sering memicu penyesalan. Kita melihat kesuksesan orang lain, hubungan mereka yang tampak sempurna, atau pencapaian mereka, dan lantas merasa, kenapa aku tidak bisa seperti itu? Padahal, setiap orang punya jalannya sendiri, punya perjuangannya sendiri, dan punya definisinya sendiri tentang kebahagiaan. Membandingkan diri hanya akan memicu rasa tidak puas dan penyesalan atas pilihan atau perjalanan hidup kita sendiri. Fokuslah pada perjalananmu sendiri, pada pertumbuhanmu sendiri. Keunikan dirimu adalah kekuatanmu, bukan kelemahanmu. Hargai setiap langkah yang kamu ambil, sekecil apapun itu. Membangun sistem dukungan yang kuat juga krusial. Ketika kita merasa terbebani oleh penyesalan atau kesulitan, memiliki teman, keluarga, atau bahkan profesional yang bisa kita ajak bicara sangat membantu. Berbagi beban bisa meringankan beban itu sendiri. Mendengarkan perspektif orang lain bisa memberikan pencerahan baru. Kita tidak harus menghadapi semuanya sendirian. Terkadang, hanya dengan didengarkan saja, kita sudah merasa lebih baik dan lebih mampu untuk melepaskan. Sistem dukungan adalah jaring pengaman yang membantu kita saat kita merasa akan jatuh. Terakhir, dan ini mungkin yang paling penting, adalah belajar untuk mencintai diri sendiri. Seringkali, penyesalan yang paling dalam adalah penyesalan yang kita rasakan terhadap diri sendiri. Kita menyalahkan diri atas kesalahan masa lalu atau merasa tidak cukup baik. Padahal, setiap orang pasti membuat kesalahan. Itu adalah bagian dari menjadi manusia. Mencintai diri sendiri berarti menerima diri dengan segala kekurangan dan kelebihan, dengan segala kesalahan dan pembelajaran. Itu berarti memberikan diri sendiri kasih sayang dan pengertian yang sama yang akan kita berikan kepada sahabat terbaik. Ketika kita mencintai diri sendiri, kita secara otomatis akan lebih mudah memaafkan diri sendiri dan membiarkan penyesalan berlalu. Kita tahu bahwa kita layak mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan, dan bahwa melepaskan adalah langkah penting menuju ke sana. Membiarkan sesuatu berlalu tanpa penyesalan bukanlah sebuah tujuan akhir yang bisa dicapai dalam semalam. Ini adalah sebuah perjalanan, sebuah praktik yang berkelanjutan. Akan ada saatnya kita kembali merasa menyesal, kembali berpegangan erat.
Namun, dengan kesadaran, latihan, dan komitmen untuk diri sendiri, kita bisa semakin mahir dalam seni ini. Kita bisa belajar untuk lebih fleksibel, lebih adaptif, dan lebih damai dalam menghadapi pasang surut kehidupan. Pada akhirnya, ini adalah tentang membebaskan diri dari belenggu masa lalu dan membuka diri sepenuhnya untuk kehidupan yang ada di hadapan kita dengan segala potensi dan keindahannya. Ini adalah hadiah terbesar yang bisa kita berikan pada diri sendiri, kebebasan untuk hidup sepenuhnya tanpa beban penyesalan. Ini adalah seni yang membebaskan, seni yang memungkinkan kita bernapas lebih lega dan menatap masa depan dengan senyum, bukan kerutan dahi.